Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu untuk mereview soal kuis pada pertemuan pertama praktikum Tekfar steril. Terima kasih sebelumnya Ibu ucapkan kepada mahasiswa-mahasiswi semua yang telah mengumpulkan video tentang tugas untuk praktikum pertama ini, dimana seharusnya jika telah membuat video tersebut, semoga itu seharusnya bisa lebih mempermudah mengerjakan soal kuis kita pada pagi ini ya, karena secara umumnya soal kuis itu diambil dari materi tugas video yang sudah diberikan. Oke, kita lanjutkan untuk membahas tentang kuis kita pada hari ini. Kuis kita nilainya totalnya adalah 100 poin dengan jumlah soalnya itu sebanyak 20 soal, berarti masing-masing soal itu bernilai 5 poin ya. Kita akan bahas satu persatu untuk soal kuis pertama. Di sini temanya lebih mengutamakan tentang aplikasi dari teori yang sudah didapatkan, apa itu sterilisasi, apa tujuannya, cara-caranya, sampai nanti ke teknik pembuatan sediaan sterilnya tadi. Di samping dari alat dan bahannya, itu yang terutama juga ya, alat dan bahan, karena itu merupakan bagian dari video yang sudah tugas membuat video yang sudah Ibu minta sebelumnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Di sini soalnya adalah saudara diminta untuk memformulasi sediaan steril. Sediaan apakah yang akan saudara formulasi? Berarti pemahamannya dari soal ini adalah yang kata kuncinya itu adalah sediaan steril. Apa yang dimaksud dengan sediaan steril? Jika di semester 1 sudah belajar pulveres kapsul, kemudian di semester 2 ada semi solid dan cair, sekarang di semester 3 itu ada sediaan steril. Apa bedanya antara sediaan steril ini dengan sediaan lain-lainnya di Mardas 1 dan tekniknya ya, Formastika dasar dan tekniknya. Mungkin dari segi bentuk sediaan, karena banyak juga yang ternyata menjawabnya yang tetes oral ya, karena di teknik kita itu ada buat oral drop, kemudian salep juga ada ya, salep kulit itu di teknik sudah ada. Nah di sini nanti kan dari diktat itu bisa dilihat materi yang akan didapatkan lebih kurang sama gitu, ada semi solidnya juga dan terutama ada sediaan cairnya juga ya. Di sini adalah sediaan cairnya berupa injeksi dan infus. Oke, kita lihat optionnya: salep kulit, gel rambut, tetes oral, salep mata, dan lotion. Kembali lagi ke definisinya atau konsep dari sediaan steril, yaitu suatu bentuk sediaan yang diproses dengan adanya tambahan kondisi sterilisasi di dalamnya. Tujuannya apa? Untuk yang membebaskan dari mikroba baik patogen maupun non patogen. Kenapa sampai ribet itu atau menambah kerja lagi dari sediaan semisal yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu karena dari tujuannya, di mana lokasi akan digunakannya. Nah, berarti di sini adalah jawabannya adalah untuk salep mata. Jadi mata, hidung, telinga itu ada beberapa yang dibuatkan sediaannya itu adalah steril ya. Kenapa? Karena sangat rentan terkena kontaminasi dari mikroba. Jadi kita akan menggunakan obat nih, diharapkan bahan obat tersebut atau ya obat tersebut itu bisa mengobati, bukan malah dia nanti akan menambah atau merusak dari kondisi bagian yang mata tadi, khususnya di sini dari soal itu yang sakitnya tadi ya. Jadi pada proses pembuatannya mungkin di semi solid kita sudah buat salep ya, ointment biasa itu tanpa ada proses sterilisasi. Nah nanti di Tekfar cair ini kita akan tambahkan proses sterilisasi pada proses pembuatannya, mulai dari sterilisasi alat-alatnya, bahannya, sampai ke proses pengerjaannya nanti. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua.
Nah, ini dia tadi ya, sudah di awal sudah Ibu jelaskan juga apa yang dimaksud dengan sediaan steril ya. Dan di sini masih ada juga yang memilih jawaban sediaan yang mempunyai tanda peringatan khusus ya. Tanda peringatan khusus ini apa biasanya? Untuk golongan obat bebas terbatas. Jadi ini untuk jawaban sediaan steril, sediaan yang hanya digunakan di rumah sakit ya. Sediaan steril itu tidak hanya digunakan di rumah sakit. Ini berkaitan dengan sediaan yang digunakan dengan bantuan orang lain. Logikanya memang seperti itu ya. Tapi kalau untuk salep tetes mata kan tidak perlu dan dia masuk ke dalam sediaan steril. Mungkin injeksi sama infus ya memang itu memerlukan bantuan orang lain untuk menggunakannya. Tapi secara maknanya sediaan steril itu sediaan yang melalui proses sterilisasi, dimana saat penggunaannya mungkin untuk injeksi dan steril mungkin memang ya dokter atau perawat yang akan mengaplikasikannya ya, akan memakaikannya nanti gitu. Oke, lanjut ke tujuan dari sterilisasi. Setelah tadi tahu definisinya, kita lanjutkan ke tujuannya. Tujuannya otomatis adalah tadi untuk bebas dari mikroba ya, baik non patogen maupun patogen ya. Jadi tujuan utamanya adalah dia betul-betul aman, bebas dari mikroba gitu ya. Zat-zat pengganggu spesifiknya adalah mikroba ya. Jadi ini adalah makhluk hidup yang bentuk sangat kecil yang tidak terlihat dengan kasat mata, yang dimana dia nanti dapat merusak lokasi atau bagian akan digunakannya dari si sediaannya ya. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Proses sterilisasi dengan menggunakan parameter peralatan yang dapat diatur suhu dan waktu pengerjaannya ya. Jadi di sini pertanyaannya apa proses sterilisasinya, di mana parameternya itu adalah dia dapat diatur suhu dan waktunya. Secara umum sterilisasi itu ada 3 ya, kimia, fisika, dan mikrobiologi. Dan sangat disayangkan sekali itu masih ada yang memilih teknologi farmasi ya. Mana ada sterilisasi teknologi farmasi. Yang namanya teknologi farmasi itu adalah metode pembuatannya, teknologinya, alat yang digunakannya. Tapi kalau untuk sterilisasi itu adalah teknisnya ya, teknis membuat suatu sediaan itu menjadi steril. Nah, berarti antara mikrobiologi, kimia, dan fisika lah pilihan jawabannya. Kalau mikrobiologi itu nanti dengan penambahan mikroba tambahan lain gitu ya. Nah, kalau secara kimia itu menggunakan zat kimia tambahan. Nah, kalau kita pakai peralatan itu jawabannya adalah fisika ya. Mungkin dievaluasi juga masih ingat evaluasi di teknik itu evaluasi ada fisik, kimia, dan mikrobiologi. Kurang itu jawabannya sama untuk proses sterilisasi karena dia ada parameter suhu dan waktu. Karena di sini sudah ditegaskan itu parameternya adalah suhu dan waktu. Oke, kita lanjut pertanyaan ke-5. Apakah yang dimaksud dengan sterilisasi secara penggodokan ya? Di video yang sudah dikirimkan ada sebagian yang sudah sesuai ya. Dominan itu sudah sesuai dengan makna dari sterilisasi secara penggodokan. Penggodokan yaitu adalah proses sterilisasi dengan merendam alat yang telah merendam alat di dalam air yang telah didinginkan ya, jadi menggodok ya, atau mencampur ya, dipanaskan terlebih dahulu, dididihkan terlebih dahulu, nanti ini di dalam beker gelas airnya, kemudian biasanya ini untuk tutup karet dari vial ya, tutup karet dari vial kita akan melakukan proses penggodokan. Oke, jadi penggodokan yaitu adalah merendam alat yang akan disterilkan dalam air yang telah dididihkan ya. Ibu mungkin tidak akan menjelaskan option lainnya karena itu akan berkaitan ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke sterilisasi secara basah ya. Jadi sterilisasi itu tadi ada kimia dan fisika. Kemudian fisika itu ada yang panas dan yang ada yang kering ya. Jadi ada lagi pembagiannya. Itu semua bisa dilihat di diktat praktikumnya masing-masing ya, di halaman awal itu sudah dijelaskan. Jadi buat soal ini juga sudah
mengacu ke diktat yang sudah dikirimkan sebelumnya. Jadi apa saja metode atau jenis-jenis cara sterilisasi, ada cara fisika itu ada cara panas, apa saja yang masuk panas, kemudian cara kering, kemudian metode apa saja yang masuk di cara kering, dan juga ada macam-macam atau jenis-jenis sterilisasi selanjutnya. Sterilisasi fisika lainnya lanjut ke sterilisasi secara kimia ya. Jadi diktat itu dikirim tujuannya adalah terutama untuk rujukan dalam mengerjakan tugas awal kemarin ya, seharusnya itu sudah dijadikan sebagai rujukan ya. Oke, yang masuk dengan cara sterilisasi panas ya. Jadi untuk sterilisasi panas itu jawabannya adalah yang menggunakan autoclave ya, sterilisasi yang menggunakan autoclave. Apa syaratnya itu sudah ada dikirimkan dari beberapa videonya, nanti seharusnya sudah bisa membantu ya, apa beda panas dengan panas basah dengan yang panas kering ya. Oke, jadi itu untuk jawaban sterilisasi panas basah. Mungkin soal selanjutnya akan kita lanjutkan pada video